Malam sepak bola ya. Hari ini gue bahas 2 match dari babak perempat final Liga Champion ya. Yang pertama ada City ketemu Dortmund. Ya ini gue nonton ya, terutama di sini di babak pertama. City ini seperti biasa mainnya pegang bola, 7-8 pemain pegang bola, dengan Dortmund sesekali aja dapat peluang, yang siapa Haaland dapat peluang itu, cuman kan nggak masuk juga. Nah, City dapat gol juga di babak pertama dari Kevin De Bruyne kerja sama si Mahrez ya. Nah, itu cukup bagus. Lalu sampai di babak pertama City control the game, Dortmund nggak dapat sama sekali peluang untuk bisa bangun serangan. Di babak kedua ya, Dortmund ini sebenarnya ya, mereka nggak memasang Togan Hazard, lalu nggak ada pemain kayak Hazard sama Sancho yang ngaruh banget. Karena apa? Di sini terlihat Haaland ini nggak ada yang nyuplai, cuman Royce doang. Jadi istilahnya lu punya ujung tombak, punya peluru, tapi lu nggak punya pelatuknya, jadi otomatis nggak berfungsi juga dong. Dan di sini terlihat bagaimana Haaland pun nggak bisa ngapa-ngapain karena nggak dapat supply. Lalu Royce dapat gol 1 ya, golnya cukup bagus, ngincar pressing pojok. Nah, sampai di situ mungkin Dortmund beberapa kali dapat kesempatan, cuman ya tim ini kan seperti yang gue udah bilang, mereka nggak bisa lama-lama kuasain bola, nggak bisa pegang bola lah istilahnya. Jadi di pressing dikit mereka oper ke belakang atau kasih crossing, jadi otomatis nggak bisa membangun serangan yang cukup bagus ya. Jadi istilahnya gue nggak heran kalau misalkan City ini menang 2-1, cuman City pun juga masih dalam bahaya. Kenapa? Kalau misalkan di match kedua ini Dortmund punya tabungan 1 gol ya. Kalau misalkan di match kedua Dortmund menang 1 gol aja, City ini udah kalah. Karena di sini pun terlihat City ini mereka bisa bangun peluang, tapi finishingnya jelek. Dan terlihat di sini Bernardo Silva pun ngedrop. Jadi ya, gue nggak heran kalau misalkan Pep ini perlu muter otak lagi gimana istilahnya untuk mengakali ketika false nine-nya ini buntu. Oke? Lalu kita ke match selanjutnya, ada Madrid ketemu Liverpool. Nah, ini menarik juga. Di mana di babak pertama gue nggak ngerti kenapa klub memainkan trio Wijnaldum, Fabinho, dan Keita. Nah, fungsinya Keita di match ini apa? Di match ini Keita benar-benar nggak berfungsi sama sekali. Jadi istilahnya Liverpool main kayak 9 orang aja dilakukan Keita ketika dia di pressing, dioper ke belakang. Jadi istilahnya percuma lu trio lini depan lu pun nggak bisa berkembang. Sampai di Madrid dapat 2 gol ya. 2 gol itu yang pertama pun juga ya murni salah Phillips, dia nggak mampu jaga Vinicius. Dan di kedua pun juga Trent kasih back pass, nggak ada seharusnya kan Phillips yang ngambil ya, cuman dia agak maju ke depan, positioning salah, cetak gol kedua Asensio. Nah, sampai di menit ke-40 sekian klub ini mulai ngelawak, kenapa dia nggak Santiago dari awal. Nah, Thiago masuk, sampai babak pertama habis 5 menit nggak ada perubahan. Di babak kedua Liverpool mulai tampil ngotot, gas istilahnya, dapat gol siapa salah ya. Di sini Liverpool mulai ada perkembangan, mulai berani pegang bola, mulai berani kuasain bola. Jadi istilahnya mereka nggak kaget seperti di babak pertama yang jomplang banget ketika Madrid megang bola, lini tengahnya dikasih space. Nah, yang terlihat Kroos bisa ngasih crossing yang sangat akurat. Nah, di babak kedua nggak terlihat begitu karena pemain Liverpool ini karena ada Thiago ya. Jadi istilahnya mereka udah mulai berani nge-press. Cuman bertahan berapa? Cuman bertahan di babak kedua ya 5-15 menit lah. Habis itu mulailah ini Zidane ini mulai mungkin ingin instruksikan pemainnya ya untuk lebih nge-press ke tengahnya. Untuk lebih nge-press ke tengah sehingga depan ini nggak dapat bola. Jadi ya lu bisa melihat bagaimana Wijnaldum yang gelandang pekerja, Fabinho gelandang pekerja terpaksa mau nggak mau untuk maju. Karena apa? Karena lini depan ini nggak ada supply, jadi istilahnya
nggak berusaha sama sekali, entah itu Mane, Jota atau Salah. Cuman di sini salahnya Klopp apa? Karena dia dari awal makan Jota. Karena kalau misalkan dari awal dia masukin Firmino, jadi istilahnya dia bisa farming dulu kira-kira gimana sih kekuatan defendernya Madrid kan. Cuman di sini dia nggak mau ambil resiko itu, dan dia bilang ini cukup menarik ya, dia makan Jota dari awal dan istilahnya lu langsung mengeluarkan senjata pamungkas lu di awal, sedangkan musuhnya lu nggak tahu tipikal permainannya kayak apa. Jadi otomatis di depan Liverpool di depannya defense ini sampai si Vinicius dapat gol lagi. Nah ini Phillips pun melawak ya sebenarnya. Gue nggak ngerti kenapa kalau pasang dia di set ini. Cuman kalau misalkan lu sekali lagi lihat ke cadangannya, kalau gue lebih prefer, gue lebih pilih gue pasang Milner timbang gue pasang Phillips. Karena apa? Karena apa? Karena defender ini, si Phillips ini benar-benar kayak batang kayu, diem di tengah, nggak ngapa-ngapain. Dia pressing nggak bisa, umpannya kacau balau. Jadi istilahnya benar-benar yang dimanfaatkan oleh para pemain Madrid. Ya seharusnya Madrid bisa dapat 5 gol ya kalau misalkan Asensio ini mainnya nggak katrok juga. Kalau misalkan yang dapat umpan itu masih sekelas Ronaldo atau Bale ya, Ronaldo, Bale atau mungkin Hazard, Madrid udah bisa menang 5-1. Oke, sekian dulu.